Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Januar Eko Prasetyo dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Manuhul Pardamaian Naibaho. Saya dari kelas EMA, nomor NIM 141210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah akuntansi dasar dari bab 1 hingga bab 4. Saya selaku sebagai ketua kelompok, saya akan menjelaskan tentang Accounting in Action atau di mata kuliah akuntansi dasar merupakan bab 1. Bagaimana materinya, bagaimana PowerPoint-nya, mari nanti saya jelaskan. Oke, karena tadi saya berbicara, saya akan menjelaskan materi apa itu Accounting in Action. Mari kita masuk ke materinya. Pertama, chapter 1. Apa saja yang akan kita pelajari, apa saja yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi pengguna dan manfaat akuntansi. Yang ketiga, memahami mengapa etika sangat penting dalam bisnis. Yang keempat, menjelaskan standar akuntansi dan prinsip-prinsip pengukuran. Oke, daripada lama-lama kita akan belajar bersama, yaitu mempelajari Accounting in Action. What is accounting? Apa sih arti dari accounting? Atau bahasa Indonesianya akuntansi. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu akuntansi itu apa. Terus tujuan dari akuntansi itu apa? Satu, untuk mengidentifikasi, mencatat atau merekam dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi. Yang kedua, organisasi atau perusahaan kepada pengguna yang berkepentingan. What is accounting? Yaitu ada tiga aktivitas yang terjadi di dalam akuntansi, yaitu yang pertama identification, yaitu mengidentifikasi transaksi. Yang kedua recording, yaitu merekam hasil dari identifikasi tadi. Yang kemudian dilanjutkan ke komunikasi, communication, yaitu menyiapkan laporan akuntansi yang sudah dicatat tadi. Jadi proses akuntansi itu tuh mencakup kegiatan pembukuan. Siapa yang menggunakan data akuntansi? Ada internal users, yaitu finance, human resource, management, marketing. External users, siapa aja sih external users? Yaitu taxing authorities, labor unions, customers, creditors, regulatory against investors. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan akuntansi. Mampukah perusahaan menaikkan gaji karyawan? Yaitu penggunanya ke manajer sumber daya manusia. Apakah perusahaan menghasilkan laba yang memuaskan? Pertanyaan ditujukan kepada investor. Kemudian yang ketiga, apakah lini produk harus ditutup? Itu ditanyakan kepada manajer puncak. 4. Apakah tersedia cukup kas untuk membayar dividen? Ditujukan kepada manajer keuangan. Berapakah harga produk yang akan memaksimumkan laba? Itu ditujukan kepada manajer pemasaran. Kemudian, mampukah perusahaan melunasi utang-utangnya? Ditujukan kepada kreditor. Lalu bagaimana etika dalam pelaporan keuangan? Etika itu apa sih? Etika adalah standar perilaku untuk menilai apakah tindakan seseorang benar atau salah, jujur atau dusta, wajar atau tidak wajar. Kemudian satuan Recent Financial Scandals itu dari Amerika, kemudian Enron dari Amerika namanya Enron, Parmalat dari Italia, Satyam Computer Service dari Indonesia, AIK dari Amerika, dan masih banyak lagi. Laporan keuangan yang efektif sangat tergantung pada perilaku etis, yang artinya adalah ketika kita sebagai akuntan, kita melaporkan keuangan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita susun, itu sangat bagus, sangat baik ketika laporan yang sudah kita susun itu adalah efektif. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, saya Hilda Karisa Putu Patma dengan NIM 141210002 dari kelas EMA. Sekarang saya akan menjelaskan bab 2, yaitu The Recording Process. Setiap kejadian akan dicatat menggunakan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sendiri yaitu aset sama dengan liability plus equity. Namanya juga persamaan, kiri dan kanan tuh harus sama. Setiap kejadian pasti mempengaruhi minimal 2 item atau akun, disebut juga dengan double entry system. Selanjutnya ke penggolongan akun. Di sini kita bisa tahu akun aset ada apa aja, kewajiban apa aja, akun ekuitas apa aja, akun pendapatan apa aja, dan akun beban ada apa aja. Bisa kalian screenshot atau pause. Selanjutnya ada kode akun dari beberapa akun.
Bisa kalian screenshot atau pause. Nah, untuk stepsnya seperti ini, ada 4 steps. Pertama, dianalisis dulu transaksinya. Setelah itu diposting ke jurnal umum, lalu buku besar, lalu neraca saldo. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi menggunakan jurnal. Jurnal sendiri yaitu diari perusahaan berisi catatan atau kejadian atau transaksi perusahaan berdasarkan kronologis waktu. Setiap transaksi harus dicatat minimal pada 2 akun agar tetap seimbang. Nah, jadi debit itu di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Dan tidak boleh diubah-ubah, tetap tempatnya di situ. Karena udah ketetapannya. Nah, di sebelah debit itu untuk aset dan di kredit itu untuk liability dan equity. Di aset ada cash, account receivable, supplies, equipment, dan lain-lain. Dan untuk saldo normalnya, kalau bertambah itu masuk di debit, kalau berkurang masuk di kredit. Untuk liability ada accounts payable, ada notes payable, ada salaries payable, dan lain-lain. Dan saldo normal kreditnya kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang di debit. Selanjutnya untuk equity seperti share capital, retained earnings, revenue itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Tapi kalau expense dan dividend itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, jadinya seperti ini ya. Bisa kalian screenshot atau pause. Berikut format jurnal. Ada date, tanggal, terus akun yang terpengaruh. Nah, buat yang bawah ini, kalian tulisnya menjorok ya guys. Menjorok ke dalam ya guys. Oke. Terus habis itu, ref itu untuk posting. Terus selanjutnya debit sama kredit itu diisi dengan nominal transaksi. Buat lebih jelasnya, cekidot. Oke, kita langsung aja ke contoh posting jurnalnya. Nah, ini contohnya pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal. Nah, menurut kalian ini ada akun apa aja nih? Betul, akun kas dan modal. Nah, di sini kita masukin aja ya. Nih, di kolom tanggal dimasukin tanggalnya, yaitu 1 Januari 2002. Nih, masukin tanggalnya. Kemudian di akunnya, yang pertama ada akun kas, yaitu masuk di debit. Kemudian ada akun modal, ini masuknya di kredit. Nah, ini akun modalnya ini ditulis menjorok ke dalam ya guys. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Nah, akun apa aja nih yang ada di sini? Yaitu ada akun peralatan sama hutang. Nih, peralatannya bertambah 50 juta dan juga hutang bertambah 50 juta. Kita tinggal masukin aja. Nih, peralatan masuk di debit 50 juta, kemudian hutang dagang masuk di kredit 50 juta. Jangan lupa ini ditulis menjorok. Selanjutnya saya rasa kalian udah paham untuk posting di jurnal umum. Kita pakai prinsip Pak Januar aja ya. Kita nggak perlu lama-lama. Yang penting kita udah paham. Nanti kalau lama-lama otak kita panas dan malah nggak masuk ke otak ya. Kita udah ngantuk duluan. Kalian bisa baca-baca lagi di buku-buku gitu. Oke, langsung aja kita ke buku besar. Buku besar yaitu buku yang berisi semua rekening atau kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Maksudnya rekening tuh kayak akun gitu ya guys. Oke, kita cuma tinggal ngulang materi waktu kelas 12 ya. Nih, posting ke buku besarnya kayak gini nih. Dari jurnal umum tuh masuk ke buku besar nih. Jadi kalau kas, ya kas semua gitu. Kas yang ada di jurnal umum dijadiin satu. Terus segala akun modal jadiin satu. Jadi jangan dicampur-campur, jadi dibeda-bedain gitu loh per-pernya. Paham kan kalian? Nah, ini contohnya nih. Jadi tadi kan ada kasnya tinggal dimasukin ke buku besar nih. Ya, kalian pahami dulu ya nih. Oke, ini juga masih contoh dari posting ke buku besar. Oke, aku yakin kalian paham sih. Selanjutnya ini keseluruhan dari jurnal yang tadi. Nih, kalian bisa memahaminya. Kemudian ini kelanjutannya. Oke, bisa kalian pause. Ini selanjutnya keseluruhan dari buku besar, postingan buku besar ya.
Bisa kalian pause and screenshot. Ini kas sendiri, kasnya apa aja yang ada di jurnal umum, terus ada kendaraannya ini, peralatan, piutang, dan sebagainya. Lanjut kita akan raca saldo. Raca saldo yaitu daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar disertai dengan saldonya masing-masing. Selanjutnya kapan sih raca saldo itu dibuat? Nih, raca saldo itu dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Nah, untuk menyiapkan raca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, fungsi raca saldo. Untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun, jika raca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Nah, ini format raca saldo, jadi ada nomor rekening atau nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, ini dia guys, contoh raca saldonya. Bisa kalian pahami. Nah, raca saldo ini kan dari si postingan buku besar tadi ya. Seperti ini. Selanjutnya, koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan pembukuan bisa terjadi pada setiap tahapan dalam proses akuntansi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat ditemukan melalui beberapa cara, antara lain melalui prosedur pemeriksaan, ditemukannya secara kebetulan, atau melalui raca saldo. Di sini ada langkah-langkah untuk menelusur kembali ya guys, bisa kalian baca dan pause. Dan ini prosedur mengoreksi kesalahan. Pertama, dibuat jurnal ulang. Kedua, dibuat buku besar ulang. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kok nggak balance antara kredit sama debit, itu pasti ada kesalahan waktu kalian memposting. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Stefani dari kelas MA dengan NIM 141210006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang adjusting the account. Jadi, adjusting the account adalah penyesuaian akun. Jadi, penyesuaian akun adalah penyesuaian yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jadi, ketika kita menulis akun pasti ada perubahan. Nah, ketika di jurnal penyesuaian ini maka sudah ada saldo yang sebenarnya. Selanjutnya ada permasalahan penentuan waktu. Nah, perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan menyusun laporan keuangan periodiknya untuk menilai kondisi keuangan dan hasil operasi. Nah, biasanya periode akuntansi dari suatu perusahaan itu yaitu 1 bulan, 1 triwulan, dan 1 tahun. Apa sih maksud 1 triwulan? 1 triwulan itu sekali dalam 3 bulan. Periode waktu dalam 1 bulan dan triwulanan biasa disebut dengan periode interim. Periode waktu akuntansi yang lamanya 1 tahun yaitu sering disebut sebagai tahun fiskal. Tahun fiskal adalah biasanya dimulai dengan hari pertama suatu bulan dan berakhir 12 bulan kemudian di hari terakhir bulan tersebut. Namun, sebagian besar dari perusahaan menggunakan tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ada beberapa perusahaan yang tahun fiskalnya tidak sama dengan tahun kalender, seperti contohnya Vodafone Group dari Inggris di 31 Maret dan Walt Disney Production di Amerika Serikat pada 30 September. Sebagai contoh, menggunakan basis akrual untuk menentukan laba, maka berarti perusahaan-perusahaan mengakui pendapatan saat mereka benar-benar telah memberikan jasanya. Jadi bukan saat menerima kas, tapi saat mereka sudah menyelesaikan jasa-jasanya. Hal ini juga berarti perusahaan mengakui beban saat terjadinya, bukan saat dibayarkan. Selanjutnya ada basis kas. Basis kas ini perusahaan mengakui pendapatan saat mereka sudah menerima kasnya, dan perusahaan mengakui beban ketika dia sudah membayar kas. Nah,
basis kas ini gagal mencatat pendapatan perusahaan di mana perusahaan sudah memberikan jasanya tapi belum menerima kasnya. Nah, jadi basis kas ini gagal menandingkan antara beban dan pendapatan. Hasilnya, basis kas ini tidak sesuai dengan IFRS. Selanjutnya ada mengakui pendapatan dan beban. Sulit untuk menentukan kapan pendapatan dan beban. Nah, ada prinsip pendapatan dan prinsip beban ini untuk membantu menentukan pendapatan dan beban. Prinsip pengakuan pendapatan. Saat sebuah perusahaan setuju untuk memberikan jasa dan produknya kepada konsumen, maka mereka harus memenuhi kewajibannya. Nah, ketika dia memenuhi kewajiban tersebut, maka dia telah mengakui pendapatan. Oleh karena itu, prinsip pengakuan pendapatan mensyaratkan perusahaan-perusahaan untuk mengakui pendapatannya dalam periode akuntansi saat kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan telah terpenuhi atau telah diselesaikan. Contohnya tuh misalkan ketika perusahaan laundry, nah dia tuh sudah menyelesaikan pekerjaannya pada saat bulan Juni. Nah, tapi si pelanggannya belum bisa membayar di bulan Juni itu, tapi dia membayarnya di bulan Juli pada minggu pertama. Nah, berarti ketika menggunakan prinsip pengakuan pendapatan, maka perusahaan akan mencatat pendapatannya pada saat dia sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, walaupun belum menerima kasnya gitu. Selanjutnya ada prinsip pengakuan beban. Para akuntan mengikuti aturan dalam mengakui beban, yaitu biarkan beban mengikuti pendapatan. Oleh karena itu, pengakuan beban dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Jadi, pengakuan pendapatan dan pengakuan beban ini saling terkait. Jadi, permasalahan penting dalam pengakuan pendapatan adalah kapan beban berkontribusi dalam pendapatan. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini menjamin bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban bisa diikuti. Jadi, ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Nah, perusahaan menganalisis setiap akun yang ada di neraca saldo untuk memastikan bahwa akun tersebut sudah mutakhir dan yang paling terbaru untuk menyiapkan di laporan keuangan. Jadi setiap ayat jurnal penyesuaian akan mempunyai satu laporan laba rugi dan satu lagi laporan posisi keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada penyesuaian perlengkapan. Seperti yang kita ketahui bahwa perlengkapan adalah sesuatu yang habis pakai. Jadi, jangka waktunya cenderung pendek. Nah, di sini kalau misalkan ditanyakan di neraca saldo untuk menyesuaikan perlengkapan kantor, maka otomatis yang di sisi debit adalah beban perlengkapan kantor dan di sisi kreditnya perlengkapan kantor. Lalu, nominalnya yaitu sebesar yang hilang. Nah, apabila yang ditanyakan misalkan di neraca saldo itu perlengkapan toko, nah tinggal diganti aja kantornya dengan toko gitu. Jadi susunannya beban perlengkapan itu di debit, perlengkapannya di kredit. Nah, nominalnya yaitu sebesar yang hilang gitu. Ini ada penyesuaian harta tetap. Nah, harta tetap adalah harta yang bisa dipakai selama 1 tahun lebih. Contohnya itu ada peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain. Nah, di sini apabila kita disuruh menyesuaikan harta tetap, maka di posisi debit ada beban penyusutan dan di posisi kredit ada akumulasi penyusutan. Nah, itu juga sama ketika kita ditanya untuk menyesuaikan harta tetap mesin, maka di posisi debit ada beban penyusutan mesin dan di posisi kredit ada akumulasi penyusutan mesin. Nah, nominalnya seberapa sih? Nominalnya yaitu maupun debit dan kredit, maka nominalnya itu sama, yaitu sebesar yang hilang. Nah, selanjutnya ada penyesuaian beban yang belum dibayar.
Nah, beban yang belum dibayar itu contohnya ada gaji, listrik, dan telepon. Nah, misalkan kita disuruh menyesuaikan beban yang belum dibayar yaitu telepon, maka di posisi debit ada beban telepon dan di posisi kredit ada utang telepon. Contoh lain, kalau kita disuruh menyesuaikan beban yang belum dibayar yaitu gaji. Nah, berarti di debitnya beban gaji dan di kreditnya utang gaji. Jadi strukturnya di debit yaitu beban dan di kredit yaitu utang. Nah, nominalnya sebesar apa sih? Nah, nominalnya itu sebesar yang belum dibayar. Jadi kita lihat dulu nih, kita teliti beban yang belum dibayar itu sebesar berapa. Dan selanjutnya ada penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, pertama-tama kita pahami dulu konsep harta dan bebannya. Nah, di sini ada contohnya yaitu jenis kegiatan yaitu sewa. Kita menggunakan metode harta ketika di neraca saldo tulisannya sewa dibayar di muka. Selanjutnya di sini ada contohnya iklan. Nah, kita memakai metode harta apabila tulisan di neraca saldonya itu iklan dibayar di muka. Nih, iklan dibayar di muka. Tapi ketika tulisannya di neraca saldonya yaitu beban iklan, maka kita memakai metode beban. Contoh lainnya yaitu ketika kita disuruh di neraca saldo tulisannya asuransi dibayar di muka. Nah, berarti kita memakai metode harta. Tetapi ketika di neraca saldo tulisannya beban asuransi, maka kita akan menggunakan metode beban. Ada penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, metodenya biar gampang kita memakai misalkan aja pakai H, B, H, H. Apa maksudnya? Jadi kalau kita memakai metode harga, maka di debit yaitu ada beban, di kreditnya harta, dan angkanya sebesar yang hilang. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu iklan. Tapi iklannya yaitu metode harga. Nah, berarti di debit yaitu beban iklan. Nah, kita lihat dari sini. Nah, di sini beban kan? Beban. Nah, berarti di debitnya yaitu beban iklan dan di kreditnya kita lihat kreditnya harta. Nah, berarti harta itu bentuknya iklan dibayar di muka. Nah, berarti di sini kreditnya yaitu iklan dibayar di muka. Nah, di sini ada penyesuaian beban dibayar di muka tapi dengan metode beban. Nah, kita lihat di sini kita permudah saja dengan kita buat sendiri rumusnya dengan B, H, B, B. Apa sih maksudnya? Jadi, B itu maksudnya itu B metode beban, H itu debitnya harta, B adalah kreditnya beban, dan B sebesar yang belum. Nah, di sini kita lihat contohnya yaitu iklan, tapi dengan metode beban. Maka di posisi debit iklan dibayar di muka, karena ini iklan dibayar di muka termasuk harta, dan di kreditnya yaitu beban iklan. Nah, kita lihat nih di sini kreditnya bebannya kan. Nah, berarti di sini kreditnya beban iklan. Nah, angkanya sebesar apa sih? Nah, angkanya itu sebesar yang belum. Lihat nih di sini contohnya ada perlengkapan toko yang masih tersisa Rp350.000. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian dan di sini ada neraca saldo. Nah, jangan lupa untuk mencari jurnal penyesuaian kita harus selalu melihat neraca saldo. Nah, kita lihat contohnya perlengkapan toko yang masih tersisa Rp350.000. Nah, kita lihat nih di sini. Nih, perlengkapan toko. Nah, kita lihat perlengkapan tokonya, jangan perlengkapan kantor. Kita harus bisa membedakan. Jadi, kita harus fokus untuk walaupun sama-sama perlengkapan, tapi beda. Ada perlengkapan toko dan perlengkapan kantor di sini. Nah, kita ambil perlengkapan tokonya. Kita lihat di sini perlengkapan tokonya 800.000. Nah, dari soalnya sisanya yaitu 350.000. Nah, kita tinggal cari nominalnya seberapa besar sih. Nah, kita lihat nominalnya itu sebesar yang hilang. Berarti kita lihat nih dari sini perlengkapan tokonya 800.000 dan yang tersisa 350.000. Berarti kita tinggal kurangin 800.000
Dikurangin 350.000 sama dengan 450.000. Maupun debit maupun kredit, nominalnya sama, yaitu sebesar yang hilang gitu loh. Contoh selanjutnya yaitu sewa dibayar tanggal 7 Agustus 2017 untuk masa 1 tahun. Nah, kita lihat bahwa ini menggunakan metode harta. Seperti sebelumnya, jikalau kita menggunakan metode harta, maka rumusnya H, B, H, H. Ini apa sih? Jadi, H itu adalah metode harta, B adalah beban, jadi debitnya beban, dan H, harta, yaitu kreditnya itu harta, dan nominalnya sebesar yang hilang. Maka kita terapkan. Kita lihat di sini ada sewa dibayar di muka 1.200.000. Nah, berarti di sini posisi debitnya yaitu beban sewa, karena di sini kita lihat kan debitnya itu beban, berarti yang di sini beban sewa, dan posisi kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini sebagai harta ya, kita lihat dari sini. Nah, nominalnya seberapa sih? Nominalnya yaitu sebesar yang hilang. Sebesar yang hilang ini kita hitung. Lihat nih, dari soal ini ada di bulan Agustus. Nah, kita ini sedang posisinya yaitu di bulan Desember. Nah, kita hitung Desember dan Agustus ini berapa sih, selisihnya berapa bulan? Nah, kita hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Nah, kita masukkan rumus 5/12. 12 itu dari mana sih? 12 itu jumlah bulan dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun kan ada 12 bulan, berarti 5/12 dikali 1.200.000. 1.200.000 dari mana? 1.200.000 dari sewa dibayar di muka ini, 1.200.000. Nah, jika dihitung, maka hasilnya ada 500.000. Nah, kita tinggal cantumkan di sini, mau debit, mau kredit, sama nominalnya yaitu sebesar yang hilang, yaitu 500.000. Selanjutnya ada contoh rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar 300.000. Berarti kita disuruh menyesuaikan beban yang belum dibayar. Seperti sebelumnya, ketika yang ditanya beban yang belum dibayar, berarti di posisi debit yaitu bebannya, dan di posisi kredit yaitu utangnya. Nah, kita lihat nih. Di sini kan rekening listrik, air, dan telepon. Tinggal ditulis aja. Jadi beban listrik, air, dan telepon di debit, dan utang listrik, air, dan telepon di kredit. Nah, nominalnya sebesar berapa? Sebesar yang terutangnya. Kan di sini sebesar 300.000 ya. Jadi langsung aja ditempelin di sini 300.000 di mau debit mau kredit sama aja, nominalnya sebesar yang terutang, yaitu 300.000. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rosa Zefanya Primadipta dari kelas EMA dengan NIM 141210003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dengan materi menyelesaikan siklus akuntansi atau completing the accounting cycle. Pada subbab A, kita membahas tentang menggunakan neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet pada intinya adalah alat kerja berupa formulir dengan banyak kolom, dan penggunaannya adalah sebuah pilihan. Berikut merupakan contoh dari kertas kerja. Bisa kita lihat di layar ini. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan neraca lajur. Langkah-langkahnya ada 5. Bisa kita baca di sini atau bisa di screenshot. Berikut merupakan contoh nyata neraca saldo dan jurnal penyesuaian dari toko sembako Raya Indah. Untuk langkah yang pertama, pindahkan data neraca saldo pada bagian yang sudah diblok. Ini contohnya, bisa dibaca. Kemudian langkah yang kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Berikut bisa dilihat caranya. Jika sudah, langkah yang ketiga yaitu jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom neraca saldo
disesuaikan atau NSD. Berikut merupakan hasilnya, bisa dilihat di layar. Kemudian langkah yang keempat, pindahkan NSD dengan akun real ke kolom neraca dan akun nominal ke kolom laba rugi. Berikut merupakan hasilnya, bisa dilihat. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Berikut bisa dilihat hasil akhirnya. Penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur. Penjelasan lengkapnya bisa dibaca pada tulisan di atas. Pada intinya, setelah neraca lajur lengkap, maka perusahaan memiliki seluruh data yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian dari neraca lajur. Untuk penjelasan lengkapnya bisa dibaca. Pada intinya, ayat jurnal penyesuaian dibuat dari kolom-kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Perkenalkan, nama saya Cika Cahyaning Bumi. Saya dari kelas MA dengan NIM 141210001. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bab 4 mengenai menyelesaikan siklus akuntansi atau completing the accounting cycle pada subbab B yang membahas mengenai menutup buku. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Proses ini disebut dengan menutup buku atau closing the book. Dalam menutup buku, perusahaan membedakan antara akun-akun temporer dan akun-akun permanen. Kemudian, perusahaan memindahkan saldo akun-akun temporer ke akun ekuitas permanen saldo laba lewat ayat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah pref dan ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu aset, liabilitas, dan equity. Ketentuan akun dalam pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan pref. Yang pertama yaitu akun pendapatan. Terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan usaha, yang merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dalam kegiatan usaha perusahaan, dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini merupakan salah satu contoh penutupan seluruh akun pendapatan, yaitu dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening intisar laba atau rugi. Yang kedua yaitu akun beban. Ada dua jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha, dan beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Ini contoh penutupan akun beban, yaitu dengan cara memindahkan rekening akun beban ke intisar laba atau rugi. Yang ketiga yaitu intisar laba atau rugi. Menutup seluruh akun intisar laba atau rugi, yaitu dengan cara memindahkan saldo intisar laba atau rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Terdapat dua kondisi, yang pertama yaitu kondisi laba atau pendapatan lebih besar dari beban, yaitu pada tabel yang atas. Ketika terjadi laba, maka akun intisar laba atau rugi didebitkan dan akun modal dikreditkan. Dan kondisi kedua pada tabel yang bawah yaitu rugi atau pendapatan lebih kecil dari beban. Ketika terjadi rugi, maka akun modal didebitkan dan akun intisar laba
atau rugi dikreditkan. Dan yang terakhir yaitu akun Prive. Menutup akun Prive atau penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil, yaitu caranya dengan memindahkan akun Prive ke akun modal. Selanjutnya adalah neraca saldo. Setelah ayat penutupan jurnal, langkah selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan dari buku besar. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesamaan dari saldo-saldo akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Karena seluruh akun temporer akan memiliki saldo nol, neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisi akun-akun permanen yang ada dalam laporan posisi keuangan. Ini merupakan contoh neraca saldo setelah penutupan pada PT Sukses Gemilang. Kemudian pada subbab C, kita membahas tentang ikhtisar siklus akuntansi. Berikut merupakan tahapan dalam siklus akuntansi. Bisa kita baca pada gambar berikut. Selanjutnya, ayat jurnal balik, tahapan opsional. Untuk penjelasan lengkapnya bisa dibaca. Pada intinya, ayat jurnal balik bukanlah langkah yang diwajibkan dalam siklus akuntansi. Kemudian ada ayat jurnal koreksi, tahapan yang dapat dihindari. Jadi, jika catatan akuntansi bebas dari kesalahan, maka ayat jurnal koreksi tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya, ada perbedaan ayat jurnal koreksi dan ayat jurnal penyesuaian. Untuk perbedaannya ada 3, bisa kita baca di tabel ini atau bisa di screenshot. Kemudian pada subbab D yang membahas tentang laporan posisi keuangan terklasifikasi. Laporan posisi keuangan terklasifikasi. Untuk meningkatkan pemahaman atas posisi keuangan perusahaan, sebuah perusahaan sering menggunakan laporan posisi keuangan terklasifikasi. Laporan posisi keuangan terklasifikasi melompokkan secara bersama-sama aset-aset yang sejenis dan liabilitas-liabilitas yang sejenis. Ini merupakan pengelompokan aset-aset dan liabilitas yang sejenis. Pada bagian aset itu terdapat aset tak berwujud, properti, pabrik dan peralatan, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Pada liabilitas terdapat ekuitas, liabilitas tidak lancar, dan liabilitas lancar. Di bagian aset, yang pertama terdapat aset tak berwujud. Salah satu aset tak berwujud yang paling signifikan adalah goodwill. Aset tak berwujud lainnya adalah paten, hak cipta, merek dagang yang memberikan kepada perusahaan hak eksklusif dari penggunaannya selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang relatif memiliki umur manfaat yang panjang yang saat ini digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Pengelompokan ini terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, peralatan pengiriman, dan furniture. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang umumnya investasi dalam saham biasa dan obligasi dari perusahaan lain yang biasanya dimiliki lebih dari 1 tahun, dan aset-aset lancar seperti tanah dan bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasinya. Yang keempat yaitu aset lancar. Aset lancar adalah aset-aset yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih panjang. Untuk sebagian perusahaan, penentu untuk klasifikasi sebagai aset lancar adalah 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan. Jenis-jenis aset lancar yang umum adalah beban dibayar di muka,
seperti asuransi dan perlengkapan, kemudian persediaan, piutang, investasi jangka pendek, dan kas. Pada bagian liabilitas, yang pertama terdapat ekuitas. Pada bagian isi ekuitas itu berbeda-beda karena menyesuaikan dengan bentuk perusahaan. Kemudian yang kedua terdapat liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayarkan oleh perusahaan setelah 1 tahun. Liabilitas dalam kelompok ini terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, wesel bayar jangka panjang, liabilitas sewa pembiayaan, dan kewajiban pensiun. Yang ketiga yaitu liabilitas lancar. Liabilitas lancar umumnya adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih panjang. Contoh-contoh umum liabilitas lancar adalah utang usaha, utang gaji, pinjaman bank, utang bunga, dan utang pajak.